Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita, yaitu Matematika Bisnis pada pertemuan kedua atau minggu kedua. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Matematika Bisnis. Nah, kali ini pada minggu kedua, jadi kita akan mempelajari mengenai linear equation atau persamaan linear. Nah, jadi ada 3 materinya, yaitu yang pertama Introduction to Algebra, jadi pengenalan terhadap aljabar. Kemudian Graph of Linear Equation, jadi grafik dari persamaan linear. Kemudian yang ketiga Supply and Demand Analysis, analisis penawaran dan permintaan. Nah, setelah pembelajaran ini, maka kalian harus dapat memahami dan mengaplikasikan konsep persamaan linear. Ya, jadi ini materinya. Nah, untuk mata kuliah Matematika Bisnis, ini bisa diakses secara online melalui link bit.ly/catatan kuliahku. Nah, nanti di sana cari Matematika Bisnis. Nah, kemudian untuk Google Classroom, silahkan join sesuai dengan kelas masing-masing. Nah, kodenya sudah diberikan pada pertemuan pertama kemarin. Nah, jadi untuk pertemuan kedua, kita akan membahas tentang persamaan linear. Nah, linear equation standard form. Nah, jadi persamaan linear, bentuk umumnya, itu akan kita bahas di sini. In general, a first degree or linear equation in one variable is any equation that can be written in the form ax plus b equal 0. Nah, jadi secara umum, sebuah persamaan berderajat 1 atau persamaan linear untuk satu variabel itu adalah semua persamaan, jadi persamaan apapun yang dapat dituliskan dalam bentuk ax tambah b sama dengan 0. Nah, jadi di sini karena tadi kita sebutkan persamaan linear satu variabel, maka variabelnya ada 1. Dan di sini first degree, jadi variabelnya itu pangkat tertingginya itu adalah 1. Nah, jadi kalau kita lihat di sini variabelnya x. Nah, a ini disebut dengan koefisien. Jadi ini adalah koefisien dari x atau koefisien dari variabel. Kemudian b ini disebut dengan konstanta. Nah, a di sini jadi where a is not equal to 0. Nah, jadi a-nya ini tidak boleh 0. Nah, kalau a-nya 0, ya x-nya hilang ya ini ya. A dikali x, jadi 0 dikali x ya 0. Maka hilang variabelnya. Nah, maka itu x-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi bentuk ini, ya, this is called the standard form of linear equation. Nah, jadi bentuk ini disebut dengan bentuk umum atau bentuk standar dari persamaan linear. Nah, jadi pangkatnya tadi paling tinggi itu 1. Kalau pangkatnya 2, maka disebut persamaan kuadrat. For example, the equation. Nah, jadi untuk contoh, persamaan ini is a linear equation because it can be converted to standard form by clearing of fraction and simplifying. Nah, jadi persamaan ini merupakan persamaan linear ya, karena dapat dikonversi menjadi bentuk standar seperti ini dengan menyelesaikan pecahannya dan mensederhanakan. Oke. Nah, kalau kita lihat kembali, jadi di sini memuat tanda sama dengan ya. Oleh karena itu dia disebut dengan persamaan. Nah, kalau tandanya selain dari sama dengan, misalnya kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari lebih dari, nah maka itu disebut dengan pertidaksamaan. Equivalent equation. Nah, jadi persamaan-persamaan yang setara atau equivalent. Two equations are equivalent if one can be transformed into the other by performing a series of operations which are one of two types. Nah, katanya dua persamaan disebut ekuivalen atau setara jika salah satu persamaannya dapat ditransformasi
menjadi persamaan yang lain atau persamaan satunya. Nah, dengan melakukan beberapa operasi, yaitu satu di antara dua tipe berikut. The first one is the same quantity is added to or subtracted from each side of a given equation. Nah, jadi jumlah yang sama atau nilai yang sama itu bisa ditambahkan atau dikurangkan pada masing-masing sisi dari persamaannya. Jadi kalau ruas sebelah kiri, nah jadi kalau misalnya ya, jadi ini tanda sama dengan ya, karena persamaan. Nah, jadi misalnya di sini AX. Nah, misalnya di sini BX. Nah, jadi untuk yang pertama, ini kedua ruas itu bisa sama-sama ditambah atau sama-sama dikurang. Nah, misalnya ruas sebelah kiri ini kita tambah 3. Jadi kita tambah 3 di sini, 3 ditambah. Nah, maka ruas kanan itu harus ditambah juga dengan 3. Nah, atau dikurang boleh. Jadi kalau ruas sebelah kiri dikurang, maka ruas sebelah kanan dikurang. The second one is each side of given equation is multiplied by or divided by the same non-zero quantity. Ya, misalnya di sini ada 3Y ya, sama dengan misalnya di sini 12Y. Nah, jadi masing-masing sisi itu bisa kita kalikan atau kita bagi dengan bilangan selain 0. Jadi kalau di sini kita kali 3, misalnya 3 dikali, nah maka ruas kanan juga kita kali dengan 3. Nah, atau dibagi dengan 3. Jadi misalnya 3Y, sini 12Y. Nah, maka kalau ruas sebelah kiri kita bagi dengan 3, maka ruas sebelah kanan kita bagi dengan 3 juga. Nah, jadi to solve a linear equation, we perform this operation on the equation to obtain simpler equivalent form until we obtain an equation with an obvious solution. Nah, jadi untuk menyelesaikan persamaan linear, kita melakukan operasi ini. Jadi, apakah kita menambah atau mengurangkan kedua sisi dengan bilangan yang sama, atau mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama kecuali 0. Sehingga kita akan memperoleh bentuk yang lebih sederhana, atau kita memperoleh solusinya. Example, contohnya. Nah, jadi kita akan menyelesaikan persamaan linear berikut. Nah, jadi di sini kita akan menyelesaikan penyebutnya dulu ya. Nah, jadi kita cari di sini KPK-nya, karena 2 dan 3 itu KPK-nya adalah 6, maka kita akan mengalihkan kedua sisi dengan 6. Jadi untuk menyelesaikan pecahannya, jadi ruas kiri kita kali 6, ruas kanan kita kali 6. Nah, jadi di sini untuk pecahan yang pertama 6 bagi 2 itu adalah 3, kemudian 6 bagi 3 itu 2. 6 kali 5, 30. Nah, kemudian kita kalikan ke dalam 3 kali X, 3X, ditambah 3 kali 2 itu 6, dikurang 2X sama dengan 30. Kemudian X tambah 6 sama dengan 30. Nah, kemudian berarti sama-sama kita kurangi 6. Sebelah kiri kita kurangi 6, sebelah kanan kita kurangi 6. Sehingga dapat X sama dengan 24. Ya, jadi sebenarnya ini sama seperti ketika SD atau SMP ya, menyelesaikan persamaan linear. Nah, sekarang pertidaksamaan linear. Nah, jadi linear inequalities. Nah, jadi sekarang kita akan membahas mengenai pertidaksamaan linear. If the equality symbol equal in a linear equation is replaced by inequality symbol. Nah, jadi katanya jika simbol sama dengan atau tanda sama dengan pada persamaan linear itu kita ganti dengan simbol ketidaksamaan. Jadi bisa kurang dari
lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. The resulting expression is called first degree or linear inequality. Nah, jadi akan menghasilkan pertidaksamaan linear berderajat 1. Nah, jadi di sini tandanya itu adalah kurang dari sama dengan. Nah, kita lihat juga di sini X-nya atau variabelnya itu berderajat paling tinggi 1. Nah, ini disebut dengan pertidaksamaan linear. Solving linear inequalities, menyelesaikan pertidaksamaan linear. We can perform the same operation inequalities that we perform on equation. Nah, jadi katanya kita dapat melakukan operasi yang sama pada pertidaksamaan. Except the sense of inequality refers if we multiply or divided both sides by a negative number. Nah, kecuali, jadi kemarin pada persamaan linear itu kan ada dua operasi ya, bisa menambahkan, mengurangkan dengan bilangan yang sama, atau bisa mengalihkan dan membagi dengan bilangan yang sama juga. Nah, tetapi ada pengecualian pada pertidaksamaan. Nah, jadi kalau dikalikan dengan bilangan negatif atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya itu dibalik ya. Jadi tanda ketidaksamaannya dibalik. For example, if we start the true statement, nah jadi untuk contohnya, misalnya di sini min 2 itu lebih dari min 9. And multiply both sides by 3, we obtain. Nah, kalau kita kalikan kedua ruasnya dengan 3, maka kita akan memperoleh min 6 lebih dari min 27. Nah, the sense of inequality remains the same. Katanya, ya ini nilainya tetap sama ya. Memang min 6 itu lebih dari min 27. If we multiply both sides by negative 3, instead we must write, nah katanya, jika kita mengalihkan kedua sisi dengan min 3, maka kita harus menuliskan, nah jadi ini kita kali dengan min 3 ya. Jadi min 2, kita kali min 3 itu hasilnya 6. Kemudian min 9 kita kali dengan min 3 hasilnya 27. Nah, tandanya itu harus kita balik. Jadi kalau di sini lebih dari, maka di sini jadi kurang dari. Sehingga to have a true statement. Sehingga ini adalah benar ya. Nah, the sense of inequality reverse. Jadi tanda ketidaksamaannya itu dibalik. Kalau dikali dengan negatif atau dibagi dengan negatif. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan pertidaksamaan berikut. Nah, ini dia. Nah, di sini karena tidak ada pecahan, berarti kita langsung mengalihkan ke dalam kurungnya ya. Nah, jadi kita kalikan. Sini 3 dikali X, 3X. 3 dikali min 1, min 3. Kemudian 5 kita kalikan ke dalam, 5X. 5 kali 2, 10. Oke. Nah, kita selesaikan. 10 kurang 5 itu 5. Nah, kemudian kita kurangkan min X dari kedua sisi. Jadi 3X kita kurangi dengan 5X itu min 2X. Kemudian 5X dikurang 5X itu 0. Kemudian kita tambahkan 3 ke dua sisi. Jadi ini kita tambah 3, maka 0. Yang ini kita tambah 3 menjadi 8. Nah, kemudian karena ini min 2X, berarti harus kita bagi dengan min 2 supaya hasilnya menjadi X. Jadi ini kita bagi min 2, hasilnya X. Nah, 8 kita bagi min 2, hasilnya min 4. Nah, ingat tandanya harus berubah karena kita bagi dengan negatif. Nah, ini interval ya atau notasi untuk pertidaksamaan. Nah, jadi mungkin kalian sudah belajar di SMP. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau dia X lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B, maka tandanya di sini adalah kurung siku ya, kalau dituliskan dalam bentuk interval. Nah, seperti ini. Jadi kalau kurung siku artinya dia lebih dari sama dengan, di sini ya ada tanda sama dengan di bawahnya seperti ini. Berarti ini kurung sikunya di A, sedangkan di B-nya ini kurung biasa.
Ya, ini juga. Jadi ini A-nya yang kurung biasa, B-nya yang kurung siku. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya X kurang dari sama dengan A, jadi di sini sebelah kanannya atau A-nya itu kurung siku. Nah, X-nya itu mulai dari min tak hingga. Nah, sekarang kita akan coba menuliskan interval ke dalam bentuk pertidaksamaan. Jadi kalau kita lihat di sini, di min 5-nya ini pasti tandanya nanti sama dengan ya. Nah, ada sama dengannya. Kemudian yang di 2 itu biasa, tidak ada sama dengannya. Nah, seperti ini. Jadi untuk min 5 itu di min 5-nya di sini ada tanda sama dengannya, berarti X-nya lebih dari sama dengan min 5 kurang dari 2. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk grafik ya seperti ini ya. Oke. Selanjutnya prosedur for solving word problems. Nah, jadi prosedur bagaimana cara memecahkan persoalan. Nah, the first one is read the problem carefully and introduce a variable to represent an unknown quantity in the problem. Nah, baca masalahnya atau baca soalnya secara hati-hati dan kemudian kita cari variabel apa yang ada di sana. Kemudian yang kedua, the second one is identify other quantities in the problem, known or unknown, and express unknown quantities in terms of the variable you introduce in the first step. Nah, jadi yang kedua, jadi di sini sudah kita identifikasikan variabelnya ya di pertama. Nah, kemudian kita cari di langkah kedua itu ada identifikasi nilainya. Jadi misalnya di langkah pertama itu variabelnya itu X itu apa nanti ya. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat ke soalnya ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang break even analysis. Jadi analisis untuk balik modal ya. A recording company produce compact disc. Sebuah perusahaan rekaman memproduksi CD. One time fixed cost for a particular CDs are, nah, katanya biaya tetap untuk memproduksi CD itu adalah $24.000. This include costs such as recording, album design, and promotion. Nah, jadi biaya ini termasuk biaya rekaman, biaya desain album, dan biaya promosi. Variable cost amount, jadi ada variable cost. Variable cost atau biaya variabel itu sebesar $6.2 per CD. And include the manufacturing, distribution, and royalty cost for each disc. Actually manufactured and sold to retailer. Nah, jadi ini termasuk biaya pembuatan, biaya distribusi, dan biaya royalti untuk masing-masing disk yang terjual kepada retailer ya. The CD is sold to retail outlet at. Nah, jadi CD-nya ini dijual dengan harga $8.70 ya per CD. How many CDs must be manufactured and sold for the company to break even? Nah, berapa banyak CD yang harus dibuat dan dijual oleh perusahaan agar balik modal? Nah, kita lakukan 5 langkah tadi yang di depan. Yang pertama, jadi yang ini ya, 5 langkah ini sebenarnya. Nah, jadi langkah pertama itu kita melihat variabel apa yang ada di sana. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, nah, berapa banyak CD yang harus dibuat dan dijual ya. Kita ingin mengetahui itu. Jadi variabelnya itu. Nah, jadi let X the number of CD manufactured and sold. Jadi misalkan X itu adalah banyaknya CD yang dibuat dan dijual. Nah, kemudian kita lihat variabel-variabel apa yang ada di sana. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada fixed cost ya. Jadi one time fixed cost. Nah, itu adalah 24.000. Jadi fixed cost-nya 24.000. Nah, kemudian ada variable cost. Variable cost itu sebesar 6,20 per CD. Ini 6,20 per CD. Karena CD-nya itu tadi X ya. Berarti 6,20X. Nah, jadi kita misalkan di sini C itu adalah
cost of producing CD, biaya untuk memproduksi CD. Nah, biaya produksi itu terdiri atas fixed cost dan variable cost. Nah, fixed cost-nya itu 24.000. Nah, variable cost-nya itu adalah 6,20. Nah, jadi di sini biaya tetap itu dia tidak bergantung pada banyaknya produksi. Kalau kita lihat di sini, sekali produksi maka biaya tetapnya seperti ini. Nah, sedangkan variable cost itu bergantung pada banyaknya hasil produksi. Makanya di sini variable cost itu dikali dengan X. Nah, revenue atau pendapatan dari penjualan CD itu adalah 8,70X. Karena CD-nya itu dijual ya. CD-nya dijual dengan harga 8,70. Oke. Untuk balik modal atau break even, maka hasil penjualan atau pendapatan itu harus sama dengan modal ya, atau biaya produksi. Maka di sini R sama dengan C, revenue sama dengan cost. Nah, ini revenue-nya, kemudian ini cost-nya. Nah, kemudian kita selesaikan. Ya, ini 8,7X sama dengan 24.000 ditambah 6,2X. Nah, kita kurangkan 6,2X dari kedua sisi. Sehingga 8,7 kita kurangkan dengan 6,2X. Kita dapat 2,5. Kemudian 6,2X dikurang 6,2X. Sehingga 0 ya, tinggal 24.000. Nah, kita bagi dengan 2,5X. Ini dia, divided both side by 2,5. Sehingga diperoleh X-nya itu 9.600. Nah, jadi di sini karena di sini kita bahasa Inggris ya. Jadi titik itu adalah koma, koma itu adalah titik. Ya, jadi the company must make and sell ya. Jadi perusahaan harus membuat dan menjual 1.600 CD agar balik modal atau break even. Oke, kemudian kita cek ya. Jadi ini 5 langkah, langkah kelimanya itu cek. Nah, jadi X-nya kita ganti dengan 9.600. Ya, ini diperoleh cost-nya 83.520. Nah, begitu juga dengan revenue atau pendapatan atau hasil penjualannya, kita ganti X-nya dengan 9.600, kita peroleh 83.520. Jadi sama ya. Ya, jadi ini sama. Oke. Nah, jadi dia makanya balik modal. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai menggambar grafik ya, menggambar grafik dan garis dari persamaan linear. Nah, jadi untuk menggambar grafik, ya, tentunya kita harus membahas dulu sistem koordinat Cartesius. Mungkin kalian pasti tahu ya, mulai dari SD sudah belajar menggambar di koordinat Cartesius. Nah, jadi koordinat Cartesius itu dinamai oleh penemunya ya, René Descartes, jadi Cartesius. Nah, ini terdiri atas dua garis ya, yaitu sumbu horizontal atau sumbu X, dan sumbu vertikal ya, atau sumbu Y. Nah, jadi garis tersebut membagi menjadi 4 area yang disebut dengan kuadran. Nah, kita lihat saja ya. Jadi ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kalau titiknya itu negatif 1, negatif 1, maka itu akan berada di kuadran ketiga. Jadi ini kalau di kuadran 1, ini X dan Y-nya itu positif semua ya. Nah, di kuadran 2, kita lihat di sini, ini X-nya yang negatif, Y-nya masih positif. Kalau di kuadran ketiga, itu dua-duanya negatif. Dan kuadran keempat itu Y-nya negatif, X-nya positif. Nah, sekarang kita akan melihat tentang linear equation in two variables. Nah, jadi persamaan linear dalam bentuk dua variabel ya. Nah, jadi variabelnya ada dua. Nah, kalau tadi kita satu variabel, jadi hanya ada variabel X saja, maka untuk dua variabel itu akan ada dua buah variabel. Biasanya kita pakai X dan Y
atau bisa menyesuaikan. A linear equation in two variable is an equation that can be written in the standard form ax plus by equal to c. Nah, jadi persamaan linear dua variabel itu adalah sebuah persamaan yang dapat dituliskan dalam bentuk standarnya itu ax ditambah by sama dengan c. A, b, dan c itu adalah konstan, jadi a dan b-nya itu tidak boleh 0 ya keduanya. Nah, kalau misalnya b-nya 0, tentunya nilai by ini 0 ya, sehingga jadi satu variabel. Makanya keduanya itu tidak boleh 0. X dan y itu disebut dengan variabel ya. Jadi variabelnya ada dua, yaitu x dan y. The solution of an equation in two variables is an ordered pair of real numbers that satisfy the equation. Nah, jadi solusinya itu adalah berupa pasangan ya, angka berpasangan. Nah, yang memenuhi persamaannya. Jadi nanti biasanya kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi dalam kurung, ini x-nya, nilai x-nya berapa, ini nilai y-nya. Nah, contohnya misalnya 4,3 itu adalah solusi dari 3x dikurang 2y sama dengan 6. If A is not equal to 0 and B is not equal to 0, then, nah jadi jika A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka AX ditambah BY sama dengan C. Nah, bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Y sama dengan min A per BX ditambah C per B. Atau kalau kalian ketika SMP pasti pernah melihat bentuk ini ya. Y ya sama dengan MX ya ditambah B. Ya, bentuk ini ya. Y sama dengan MX ditambah B. Nah, ini disebut sebagai bentuk slope intercept form. Nah, jadi ini slope-nya atau kemiringannya atau gradiennya. Nah, yang ini disebut intercept-nya. Nah, jika A sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka grafiknya itu berupa garis horizontal, yaitu Y sama dengan C per B. Nah, kalau A tidak sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka garisnya itu berupa garis vertikal atau garis ke atas ya. Nah, jadi di sini kita akan menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan grafik ya. Nah, untuk membuat grafik itu kalian cukup buat seperti ini. Ya, jadi kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, ya X-nya berapa? Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita masukkan X-nya sama dengan 0, jadi X-nya itu sama dengan 0. Nah, maka kita peroleh, berarti suku yang ini itu 0 ya. Berarti min 6Y sama dengan 12. Nah, berarti Y, ya kedua ruas kita bagi dengan min 6. Yang ini tinggal Y, ini berarti min 2. Ya, berarti di sini Y-nya itu min 2. Sehingga titik yang pertama itu adalah 0, min 2. Nah, kemudian kita coba kalau Y-nya sama dengan 0. Ya, kalau Y-nya sama dengan 0, nah berarti ini 0 ya. Jadi suku Y-nya ini 0, berarti 2X sama dengan 12. Ya, sama-sama kita bagi 2, berarti X sama dengan 6. Oke, nah berarti ini 6. Nah, berarti titiknya itu adalah 6,0. Ya. Nah, jadi kita gambar di koordinat kartesiusnya. Nah, ini dia. Jadi tadi titiknya 0, min 2 dan 6,0. Jadi kita tadi sudah punya titiknya 0,
min 2 dan 6,0. Nah, jadi ini dia. Ini adalah 6, ini yang ini 6,0. Nah, yang ini 0, min 2. Oke. Nah, boleh ditambah satu titik lagi untuk mengecek ya. Nah, jadi untuk menggambar grafik atau untuk menggambar grafik menggunakan koordinat kartesius, skalanya harus sama ya. Jadi kalau X-nya itu naiknya satu tingkat atau satu poin, maka Y-nya juga harus naik satu poin. Jadi di sini satu titik ini adalah 1, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka ke atas juga satu titik ini harus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau naiknya 22, X-nya naiknya 22, maka Y-nya naiknya 22. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Oke. Ini kalau pakai kalkulator. Nah, jadi kasus khusus. Nah, jadi di sini kita akan menggambar X sama dengan min 7 dan Y sama dengan 3. Nah, jadi karena di sini X sama dengan min 7 berarti garisnya itu berupa garis vertikal ya. Ya, jadi di titik X-nya min 7, maka kita tarik garis ya seperti ini. Jadi X-nya itu pas di min 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Min 7 ya. Y-nya 1, 2, 3, 4. Oke, nah ini kemiringan atau gradien. Ya, jadi kalian sudah pernah belajar jadi gradien. Jadi Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Jadi harus ada 2 titik ya, baru bisa kita cari gradiennya. Jadi ini sisi tegaknya, ini sisi mendatarnya. Nah, jadi ini tadi bentuk gradiennya dan interceptnya. Ya, jadi M itu adalah gradiennya, B itu interceptnya atau titik potong terhadap sumbu Y ya. Nah, misalnya di sini tentukan gradien dan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, jadi di sini maka ini harus kita ubah dalam bentuk seperti ini. Y sama dengan MX ya, ditambah B. Jadi ini gradiennya atau slope-nya, ada ini intercept-nya. Nah, jadi ini kita ubah Y-nya hanya, jadi yang di sebelah kiri itu hanya Y. Kita pindahkan semua ke sebelah kanan. Jadi ini dia X-nya, jadi kedua ruas kita kurangi dengan 5X, atau ketika kalian sekolah dulu mungkin X-nya kita pindahkan ya. Bahasanya seperti itu. Jadi 5X ini kita pindahkan, atau sebenarnya bukan dipindahkan, tapi sama-sama kita kurangi dengan min 5X kedua ruasnya. Sehingga ruas kirinya 5X dikurang 5X jadi 0 atau habis, sebelah kanan min 5X. Sehingga kalau sudah seperti ini, nah, sama-sama kita bagi dengan min 2. Ya, diperolehlah untuk X-nya itu 5/2, kemudian 10-nya itu jadi min 5. Ya, jadi slope-nya yang ini gradiennya. Jadi ini M-nya gradiennya, dan yang ini adalah intercept-nya atau B-nya. Oke. Nah, ini ketika pelajaran ketika SMP ya. Oke. Nah, jadi persamaan garis jika diketahui gradiennya dan melalui satu titik ya. Jadi ini M-nya itu gradien dan diketahui sebuah titik yaitu X1 dan Y1. Nah, ini kalau melalui dua titik, ada X1 Y1 dan X2 Y2. Oke, nah ini selanjutnya kita akan menentukan persamaan garisnya ya melalui dua titik. Nah, jadi ini dia, kita cari gradiennya. Jadi karena melalui dua titik, maka kita pakai yang ini. Jadi ini adalah X1, ini Y1, ini X2,
dan yang ini adalah Y2. Nah, jadi Y2 dikurangi dengan Y1, X2 dikurangi X1. Nah, kita peroleh sini gradiennya atau slope-nya atau M-nya itu adalah 1. Nah, kemudian kita gunakan, jadi sini bisa pakai X2Y2 yaitu 4,16 atau X1Y1 ya. Oke. Nah, jadi Y dikurang, jadi kalau ini tadi persamaannya itu M sama dengan Y2 dikurang Y1, ya, bawahnya itu X2 dikurang X1. Nah, yang ini Y dikurangi. Nah, jadi tergantung mau pakai yang mana. Kalau di sini pakai X2 Y2, maka Y dikurangi Y2 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X2. Ya, jadi Y dikurangi 16, Y2 nya 16, kemudian sama dengan M, M-nya itu 1, X dikurangi dengan X2 yaitu 4. Ya, kita selesaikan, ini sama-sama kita tambah 16 atau 16-nya pindah ke sini, pindah ruas. Jadi Y sama dengan X dikurangi 4 tambah 16. Sehingga diperoleh Y sama dengan X ditambah 12. Ya, jadi ini aplikasinya. Office equipment was purchased for, nah, jadi sebuah peralatan kantor itu dibeli seharga $20.000 and will have scrap value, dan nilainya gitu ya, atau nilai sisanya itu akan menjadi 2.000 after 10 years, jadi setelah 10 tahun. Nah, jadi tadi alatnya itu belinya 20.000, setelah 10 tahun harganya menjadi 2.000. If its value is depreciated linearly, nah jadi kalau nilainya itu berkurang secara linear, find the linear equation that relates value V in dollar to times T in years. Nah, jadi carilah persamaan linear di mana V-nya itu dalam dolar, kemudian T-nya itu waktu dalam tahun ya. Oke. Nah, jadi di sini ketika T-nya 0, artinya waktu baru beli itu kan 20.000 ya nilainya. Kemudian setelah 10 tahun atau T-nya sama dengan 10, V-nya menjadi 2000. Sehingga kita memiliki dua titik ya, dua pasangan titik, yaitu 0 20.000 dan 10 2000. Nah, ini bisa diselesaikan sama seperti tadi sehingga diperoleh persamaannya. Ya, jadi ini X-nya itu adalah T, Y-nya itu adalah V. Ya, silahkan diselesaikan sehingga diperoleh seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke supply and demand, jadi penawaran dan permintaan. In a free competitive market, dalam suatu pasar yang kompetitif, the price of a product is determined by the relationship between supply and demand. Jadi katanya harga produk itu ditentukan oleh hubungan antara penawaran dan permintaan. The price tend to stabilize at the point intersection of the demand and supply equation. Jadi harga itu cenderung stabil atau tetap pada titik perpotongan antara permintaan dan penawaran. The point of intersection is called the equilibrium point. Jadi titik potongnya itu disebut dengan titik equilibrium atau titik keseimbangan. Nah, the corresponding price is called the equilibrium price. Jadi harganya itu disebut dengan harga equilibrium. Nah, the common value of supply and demand is called equilibrium quantity. Jadi nilai atau besaran dari supply and demand-nya, penawaran dan permintaannya itu disebut dengan nilai keseimbangan atau nilai equilibrium. Nah, kita lihat contohnya.
Use the barley market data in the following table to find. Nah, jadi ya, berdasarkan tabel ini kita akan mencari yang pertama, a linear supply equation of the form P sama dengan MQS plus B. Nah, jadi di sini variabelnya itu adalah QS. Ya, jadi ini adalah supply ya. Jadi S-nya ini mengindikasikan supply. Nah, sedangkan yang kedua, a linear demand equation on the form P. Nah, jadi di sini QD itu mengindikasikan demand ya. Nah, jadi ini sama saja, ini persamaan linear. Jadi kalau kita tadi Y sama dengan MX tambah B, berarti di sini Y-nya itu adalah P dan X-nya itu adalah QS di sini ya. Oke. Nah, jadi ini tabelnya. Jadi kita lihat P itu sebenarnya price ya. Price-nya itu di sini, berarti ini P, berarti ini adalah P. Ya, ini demand, berarti berarti ini adalah QD. Nah, ini QS ya. Oke. Nah, berarti berdasarkan tabel ini, maka kita punya dua pasang titik ya di sini. Kita lihat dulu titik yang pertama untuk yang price. Jadi di sini kita lihat di sini, jadi ini Y, ini X ya. Jadi pasangan itu kan X, Y. Nah, berarti yang ini untuk yang ini yang B ya. Soal B. Nah, kita buat di sini yang soal A. Nah, kita ketahui untuk yang A kan supply. Ya, berarti di sini pasangannya kita punya 340 2,22. Kemudian satu lagi 370,2,72. Oke. Nah, ini adalah informasi yang kita butuhkan untuk menjawab soal yang A tentang supply. Jadi di sini kita sudah punya dua titik ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang B kita juga punya dua titik. Jadi kita lihatnya di sini adalah demand-nya ya. Jadi di sana 270 ya, koma. Nah, jadi ini Y-nya, price-nya itu 2,22. Kemudian satu lagi yaitu 250. Ups. 250, 2,72. Nah, jadi ini karena kita sudah punya dua titik, tentunya bisa kita selesaikan ya. Ya, jadi ini. Nah, yang A dulu untuk menyelesaikan supply. Nah, jadi kita berdasarkan tabel tadi kita punya dua titik, yaitu 340,2,22 dan 370,2,72. Nah, yang ini dia tadi titiknya ya untuk yang A. Nah, sehingga pertama kita cari dulu slope-nya ya. Jadi seperti biasa Y2 dikurangi dengan Y1 dibagi dengan X2 dikurangi dengan X1. Ya, jadi ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Oke. Nah, kita diperolehlah 0,0167 slope-nya ya atau M-nya. Oke. Nah, karena kita sudah dapat ini, maka kita pakai persamaan yang tadi, yang Y dikurangi Y1 sama dengan M ya dalam kurung
X dikurangi dengan X1. Ya, kita ingat tadi. Ya, jadi P-nya itu adalah Y ya. Ingat, jangan salah. Jadi P-nya itu adalah Y. Jadi P dikurangi dengan, ya ini langsung diubah dalam bentuk price dan quantity, nggak apa-apa. Nah, jadi P dikurangi dengan yang di sini 2,22. Kemudian kita masukkan M-nya, ini sudah kita cari. Dalam kurung QS dikurangi 340 karena pakainya yang ini ya, X1 Y1. Berarti ini Y1, ini X1. Nah, kita selesaikan, diperolehlah seperti ini price-nya ya. Oke. Nah, begitu juga untuk dengan yang B ya. Jadi datanya atau kita peroleh 2 titik tadi, 2 pasang titik. Ya, ini dia berdasarkan persamaan demand. Kemudian kita cari slope-nya, dapat ini dia M-nya. Ya, ini juga sama. Kita masukkan. Karena slope-nya atau M-nya sudah dapat, nah, maka kita pilih satu titik. Boleh mau yang ini, yang X1 Y1 atau X2 Y2. Nah, di sini ambilnya yang X1 Y1 ya. Ingat P-nya itu tadi Y. Ya, kemudian QD-nya itu adalah X. Oke, diperolehlah nih. Nah, selanjutnya itu titik keseimbangan. Jadi ini carinya pakai kalkulator ya. Nah, tapi sebenarnya bisa dicari secara manual. Jadi kita sudah ada 2 persamaan berdasarkan supply and demand tadi. P sama dengan, kita lihat yang pertama ya, ini dia 0,167 QS. Ya, jadi 0,0167 QS ya. Ya, QS. Kemudian dikurang 3,458. Dikurang 3,458. Ini 5 ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita dapat tadi berdasarkan demand itu P sama dengan min. Oke. P sama dengan min 0,025. Oke, 0,025 QD karena dari demand ya. Oke. Ditambah 8,97. 8,97. Ditambah 8,97 ya. Oke, ini kenapa ada garis? Oke. Nah, selanjutnya jadi titik keseimbangan ya, yaitu adalah titik potong antara 2 persamaan ini. Nah, jadi kita buatnya P sama dengan P. Jadi harga pada supply, atau sini kalau mau ya, P sama dengan P ya. Harga pada supply sama dengan harga pada demand-nya. Nah, maka di sini kita ganti P yang supply ini ya, kita ganti jadi 0,0167 Ki. Nah, jadi karena sudah sama, jadi S-nya dan D-nya ini kita tidak usah kita tulis lagi ya. Dikurang 3,458 sama dengan, nah kita masukkan persamaan yang supply, yang demand ini ya, yang kedua. Jadi ini tadi PS, ini PD ya. Nah, min 0,025 Ki
Ya, kita cukup tuliskan key-nya saja ditambah 8,97. Oke. Selanjutnya kita selesaikan. Jadi ini ya kalau kita pakai bahasa ketika SMA saja ya. Nah, jadi key ini kita pindahkan ke sini. Jadi 0,0167 key. Nah, ini kita pindahkan sini, berarti tandanya berubah dari negatif jadi positif. 0,025 key ya sama dengan ya ini 8,97. Nah, ini kita pindahkan ke kanan. 3,458. Nah, ini kita selesaikan, kita jumlahkan. Oke, key-nya tetap. Nah, ini oke, berarti 7-nya tetap. 7, 6 tambah 5 itu 1. Naik ke sini 1, 2, 2 tambah 2 itu 4. Kemudian 0 tetap. Kemudian koma, kemudian 0. Oke, ini dia 0,0417. Oke. Nah, ini kita jumlah 8-nya tetap. Kemudian 7 tambah 5 12 ya. Kita tuliskan 2-nya. Oke. 1 10 14 1 9. Ini koma dulu. 9 tambah 3 itu 12. Ya, ini dia ya. Oke. Nah, baru kita cari key-nya. Ya, berarti kedua ruas kita bagi dengan ini, kita gunakan kalkulator. Jadi untuk matematika itu nggak apa-apa pakai kalkulator ya, matematika bisnis. Karena memang angkanya itu besar-besar ya atau berkoma. Nah, kita peroleh key-nya itu 298. Oke. Nah, sudah dapat key-nya, baru kita cari dengan nilai P-nya. Jadi terserah mau pakai yang mana, yang atas boleh atau yang bawah boleh. Nah, kita pakai yang atas saja. P sama dengan 0,0167. Nah, kita ganti key-nya dengan key yang ini tadi. Kita kali dengan 298. Kemudian dikurang dengan 3,458. Ya, ini pakai kalkulator juga. Sehingga diperoleh 1,5186. Oke. Nah, jadi ini dia titik keseimbangannya, yaitu di saat key-nya 298 dan P-nya 1,5186. Oke, kalau kita lihat dengan menggunakan kalkulator tadi, ya 298, ya ini dibulatkan ya. Jadi dibulatkan menjadi 1,52. Itu dia bisa dicari secara manual juga ya. Oke, nah jadi ini untuk PR. Silahkan kalian kerjakan. Jadi di sini sudah ada persamaannya. Jadi tidak perlu kalian membuat lagi. Nah, sekarang kalian cukup menentukan berapa sih titik equilibriumnya. Yang pertama secara grafik. Artinya kalian gambar ya. Kalian gambar nanti di mana titik potongnya. Itu adalah titik equilibrium. Dan yang kedua itu secara aljabar, yaitu dengan menggunakan perhitungan seperti ini. Ya, demikian untuk pertemuan kedua. Silahkan dikerjakan PR atau tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.